Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seluruh makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri serta mematuhi peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang dari melaksanakan tugas dan fungsinya di alam semesta ini secara umum. Maka tidak ada yang membangkang. Maka inilah yang dijadikan hujjah oleh Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya oleh Fir'aun dalam surat Taha ayat 49 sampai 50. Qala fama rabbukuma ya Musa? Berkata Fir'aun, maka siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa? Yani Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun. Maka Nabi Musa berkata, Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Rabb kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Maka jawaban Nabi Musa alaihi salam sungguh tepat dan telak. Yani Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Maksudnya Rabb kami yang telah menciptakan semua makhluk dan memberi masing-masing makhluk suatu ciptaan yang pantas untuknya, mulai dari ukuran, besar, kecil, dan sedangnya, serta seluruh sifat-sifatnya. Kemudian menunjukkan kepada setiap makhluk tugas dan fungsinya. Nah, petunjuk ini adalah hidayah yang sempurna yang dapat disaksikan oleh setiap makhluk. Maka kita dapati setiap makhluk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, apakah itu dalam mencari manfaat atau menolak bahaya. Sampai hewan ternak pun diberinya sebagian dari akal yang membuatnya mampu melakukan yang bermanfaat baginya, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini dan mengusir bahaya yang mengancamnya, dan juga mampu melakukan tugasnya dalam kehidupan. Inilah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzi ahsana kulla syai'in khalqah, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dalam Quran surah As-Sajdah ayat 7. Jadi yang telah menciptakan semua makhluk dan memberinya sifat penciptaan yang baik, yang manusia tidak bisa mengusulkan yang lebih baik lagi, juga yang telah menunjukkan kepada kemaslahatannya, ini masing-masing adalah Rabb yang sebenarnya, ini Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingkari Allah Subhanahu wa taala adalah mengingkari wujud yang paling agung, dan hal itu merupakan kecongkakan ataupun kebohongan yang terang-terangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap makhluk itu yakni kebutuhannya. Nah, maka segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagian besar dari manusia, ini orang-orang yang kafir. Ini orang-orang, ini makhluk-makhluk Allah, antaranya iblis laknatullah dan pengikutnya. Maka inilah yang enggan, yakni untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya mematuhi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dahulu iblis tidak mau sujud kepada Adam yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka seluruh makhluk itu secara umumnya itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 18, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, ini matahari, apa yang ada di langit dan di bumi, dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pohon-pohon dan binatang-binatang yang melata dan sebagian besar dari manusia. Sebagian besar dari manusia itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lainnya itu
enggak mau, ini alias kafir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata Allah, langit yang 7 dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satu pun yang melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 44, Allah mengatakan semuanya bertasbih. Ini langit-langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di dalamnya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita enggak paham bagaimana tasbih mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu kita sedikit. Apa kata Allah? "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Semoga Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita keistiqamahan untuk mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.